Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merenung apa yang tersisa saat semua nama hilang? Nama yang diberikan oleh orang tua kita, nama-nama yang kita kenal di dunia, bahkan namanya yang maha agung. Pertanyaan ini mungkin terdengar ganjil, tapi disinilah perjalanan spiritual sejati dimulai. Hari ini kita akan menyelami sebuah titik di mana tak ada lagi aku, tak ada lagi kau, dan hanya ada Dia. Inilah perjalanan menuju saat tak ada lagi nama, hanya ada zat. Kita akan bicara tentang sebuah pengalaman batin yang begitu dahsyat, sampai-sampai namanya pun tak lagi terucap. Mengapa? Karena di titik itu sang hamba telah lebur, telah larut dalam samudera wujudnya. Ini bukan tentang menghafal, ini tentang merasakan. Ini bukan tentang mencari, ini tentang menemukan. Siapkah Anda memasuki dimensi spiritual yang paling dalam? Mari kita mulai. Menentukan identitas diri. Kita hidup dalam lautan nama. Sejak lahir kita sudah diberi nama. Nama itulah yang menjadi identitas utama kita, yang membedakan kita dari orang lain. Seiring berjalannya waktu, nama-nama lain pun melekat. Kita menjadi seorang anak, seorang ayah, seorang guru, seorang pengusaha. Setiap nama ini adalah cerminan dari peran dan status kita di dunia. Nama-nama ini membentuk ego kita. Kita merasa bangga dengan nama kita yang sukses atau terhormat. Dan kita merasa malu ketika nama kita tercoreng. Kita bahkan membangun seluruh hidup kita untuk menjaga nama baik, untuk mencapai pengakuan dan kehormatan. Pada hakikatnya, nama-nama ini hanyalah label. Label yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan dunia dan orang lain. Label yang menjadi perisai dan sekaligus penjara bagi diri kita. Tanpa kita sadari, kita seringkali menganggap label ini sebagai diri kita yang sejati, padahal ia hanya topeng yang kita kenakan. Perjalanan spiritual mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan pada label-label itu. Ia mengajak kita untuk melihat melampaui si Fulan atau si Alan yang kita kenal. Ini adalah langkah pertama untuk melepaskan belenggu ego yang selama ini menahan kita. Jika kita terus berpegang pada nama-nama duniawi, kita akan terjebak dalam ilusi. Kita akan terus mengejar pengakuan yang fana dan melupakan hakikat diri yang sejati. Hakikat yang tidak bisa didefinisikan oleh pekerjaan, status, atau harta. Maka pertanyaan yang mendasar adalah, siapakah kita tanpa nama-nama itu? Apa yang tersisa ketika semua label telah dilepas? Ini adalah pertanyaan yang akan membawa kita pada pintu gerbang kesadaran yang lebih tinggi. Sesungguhnya, semua identitas duniawi ini hanyalah sementara. Ia datang dan pergi seiring perjalanan waktu. Seorang guru bisa pensiun, seorang pengusaha bisa kehilangan hartanya, namun esensi diri kita seharusnya tetap abadi, tidak terpengaruh oleh perubahan. Mengenal namanya yang agung, sama halnya dengan identitas diri, kita juga mengenal Allah melalui nama-namanya. Kita memanggilnya Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Adl, Maha Adil, dan ratusan nama lainnya yang terangkum dalam Asmaul Husna. Nama-nama ini adalah pintu bagi kita untuk memahami sifat-sifatnya. Melalui nama-nama ini, kita bisa merasakan kasih sayangnya, keadilannya, dan kekuatannya. Kita salat dengan menyebut namanya, kita berdoa dengan memohon kepadanya, dan kita berzikir untuk mengingatnya. Nama-nama ini adalah manifestasi dari wujud yang maha agung, yang membantu kita untuk berinteraksi dengannya. Nama-namanya adalah tangga bagi kita untuk naik menuju zat. Ia adalah petunjuk jalan yang terang. Tanpa nama-nama ini kita mungkin akan kesulitan untuk membayangkan bagaimana zat yang tak terbatas itu bisa berinteraksi dengan ciptaannya. Kita bersyukur atas nama-nama ini. Melalui Asmaul Husna, kita dapat merasakan kedekatannya dalam setiap sendi kehidupan. Kita merasa damai saat menyebut As-Salam, kita merasa aman saat menyebut Al-Mu'min, dan kita merasa diberdayakan saat menyebut Al-Qawi. Namun seorang salik tidak berhenti pada nama. Ia tahu bahwa nama hanyalah cerminan. Ia ingin merasakan langsung wujud yang memiliki nama-nama itu. Ini seperti kita melihat bayangan seseorang di air, tapi hati kita ingin bertemu langsung dengan orangnya.
Jadi tujuan kita bukan hanya hafal atau sekadar menyebut nama, tapi untuk memahami esensinya. Bukan sekadar memanggil Ar-Rahman, tapi benar-benar merasakan kasih sayangnya mengalir dalam setiap napas kita. Perjalanan seorang hamba adalah dari mengenal nama-nama, menuju pengenalan terhadap zat di balik nama-nama tersebut. Inilah yang akan membawa kita pada pengalaman spiritual yang lebih tinggi, di mana batas antara yang memanggil dan yang dipanggil mulai melebur. Langkah pertama menuju kehampaan. Lalu, apa yang terjadi ketika seorang hamba tidak lagi melihat nama-nama ini sebagai sesuatu yang terpisah? Ia mulai memahami bahwa nama hanyalah cara kita untuk memahami, namun zat itu sendiri tidak bisa dibatasi oleh nama. Inilah awal dari konsep fana. Fana berarti lebur atau sirna. Ia adalah sebuah pengalaman di mana kesadaran ego dan dualitas, aku dan dia, menghilang. Bukan berarti kita menghilang secara fisik, tapi kesadaran kita yang terpisah dari Tuhanlah yang sirna. Bayangkan setetes air yang jatuh ke samudera. Sebelum ia menyentuh permukaan, ia adalah tetesan. Ia memiliki bentuk dan identitas yang jelas. Namun begitu ia menyatu dengan samudera, bisakah kita masih menyebutnya tetesan? Ia telah menjadi satu dengan samudera, namanya lebur dan identitasnya menyatu. Demikian pula seorang salik yang mengalami fana. Ia menyadari bahwa dirinya yang bernama aku hanyalah ilusi. Diri yang sejati yang selama ini ia cari ternyata adalah wujud ilahi itu sendiri yang mewujud dalam dirinya. Pengalaman ini tidak bisa dipahami hanya dengan logika. Ia adalah pengalaman batin yang mendalam yang dirasakan oleh hati yang telah bersih. Ini adalah titik di mana hamba dan Tuhan terasa tidak lagi terpisahkan. Perasaan ini adalah anugerah terbesar bagi seorang pencari kebenaran. Ia melepaskan semua ketakutan dan keinginan duniawi, karena ia telah menemukan sumber dari semua ketenangan dan kebahagiaan. Fana adalah pintu gerbang menuju keabadian. Ia adalah proses kematian ego agar kita bisa hidup dalam kesadaran yang lebih tinggi. Ini adalah cara Allah memanggil kita kembali kepadanya, membersihkan semua kotoran duniawi yang melekat pada diri kita. Sirnanya aku. Pada titik ini, kesadaran ego atau yang sering kita sebut aku benar-benar melebur. Ini bukan berarti kita kehilangan akal atau kesadaran. Justru, kesadaran kita menjadi lebih jernih dan luas. Kita melihat bahwa semua gerak dan diam kita, semua niat dan tindakan kita, sesungguhnya digerakkan oleh Zat yang Maha Agung. Ini adalah pergeseran dari kesadaran pelaku menjadi kesadaran saksi. Kita tidak lagi merasa, aku yang sholat, aku yang berpuasa, atau aku yang bersedekah. Kita menyadari bahwa itu adalah wujud kasih sayangnya yang diizinkan untuk mengalir melalui diri kita. Tentu ini adalah konsep yang sulit diterima oleh akal. Ego kita akan melawan, ia akan berteriak, bagaimana mungkin aku tidak ada? Aku yang bekerja keras, aku yang beribadah. Namun bagi hati yang telah merasakan fana, semua argumen itu menjadi tidak berarti. Ini adalah makna sejati dari kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalimat ini bukan hanya di bibir, melainkan meresap ke dalam hati dan kesadaran kita. Tidak ada wujud, tidak ada kekuatan, tidak ada kehendak selain darinya. Bagi mereka yang telah mencapai tahapan ini, hidup menjadi lebih ringan. Beban-beban duniawi terasa tak lagi memberatkan, karena mereka tahu bahwa semuanya adalah bagian dari rencana ilahi. Mereka tidak lagi takut kehilangan, karena mereka tahu bahwa yang mereka miliki sesungguhnya bukanlah milik mereka. Ketika aku menghilang, maka dia yang akan mengambil alih. Bukan dengan paksaan, melainkan dengan kerelaan dan cinta. Semua kegelisahan, kesedihan, dan ketakutan yang disebabkan oleh ego pun akan sirna. Sebab sumber dari semua penderitaan adalah keterikatan pada ego, keterikatan pada nama, pada harta, pada status. Ketika semua itu dilepaskan, maka kita akan menemukan kebebasan yang sejati. Kebebasan yang hanya bisa ditemukan dalam ketiadaan diri.
larut dalam samudra zat. Setelah ego sirna, fokus kita bergeser. Kita tidak lagi terpaku pada manifestasi, tapi pada hakikat. Kita tidak lagi memanggil Ya Rahman atau Ya Rahim dengan kesadaran yang terpisah. Justru, kita merasakan bahwa zat yang memiliki sifat pengasih dan penyayang itu telah menyatu dalam diri kita. Ini seperti air yang telah larut dalam gula. Gula tidak lagi terasa sebagai butiran terpisah, tetapi telah menyatu dengan air, mengubah rasa air itu. Demikian pula, seorang hamba yang larut dalam zat tidak lagi merasakan dirinya sebagai entitas terpisah. Pada titik ini, ibadah tidak lagi menjadi ritual hampa. Setiap sujud, setiap rukuk, setiap zikir menjadi ekspresi dari cinta yang mendalam. Itu bukan lagi kewajiban, tapi kerinduan. Kerinduan untuk selalu bersama dengannya. Ini adalah puncak dari perjalanan tauhid. Bukan sekadar mengakui keesaan Tuhan secara teori, tapi merasakannya secara batiniah. Merasakan bahwa tidak ada yang berwujud selain Dia. Jalaluddin Rumi pernah mengatakan, tugasmu bukanlah mencari cinta, melainkan hanya mencari dan menemukan semua penghalang di dalam dirimu yang telah kau bangun untuk melawannya. Penghalang itu adalah ego, adalah nama, adalah ilusi dualitas. Ketika penghalang itu runtuh, yang tersisa hanyalah cinta murni. Ketika kesadaran ini muncul, kita akan melihat setiap ciptaan dengan cara yang berbeda. Setiap orang, setiap pohon, setiap bintang adalah manifestasi dari wujud yang sama. Ini menumbuhkan rasa kasih sayang universal yang tak terbatas. Tidak ada lagi dia atau mereka, hanya ada Dia. Semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan adalah zat yang sama yang mewujud dalam berbagai bentuk. Inilah hakikat dari persatuan yang sejati. Menggali hakikat zat, zat adalah realitas absolut yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia adalah wujud yang ada sebelum dan sesudah semua manifestasi. Zat tidak bisa diberi nama karena nama-nama hanyalah atribut yang kita gunakan untuk memahaminya. Zat adalah lautan tak bertepi yang melampaui segala definisi. Sama seperti kita tidak bisa menggambarkan rasa cinta hanya dengan kata-kata. Kita hanya bisa merasakannya. Zat juga demikian. Ia tidak bisa dijangkau oleh akal kita yang terbatas, melainkan hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah terbuka. Zat adalah sumber dari semua nama dan sifat. Nama-nama seperti Al-Adl, Maha Adil, dan Al-Jabar, Maha Perkasa, adalah pantulan dari zat yang sama. Mengapa penting memahami ini? Karena kita tidak akan lagi terjebak dalam perdebatan tentang nama-nama. Kita akan fokus pada hakikat di baliknya. Ini adalah puncak dari ma'rifat, pengenalan diri dan Tuhan yang sejati. Ketika seseorang telah mengenal zat, ia tidak lagi memerlukan dalil-dalil atau argumen. Ia memiliki keyakinan yang kokoh, yang tidak bisa digoyahkan oleh keraguan. Zat adalah inti dari segala sesuatu. Ia adalah napas yang menghidupkan, darah yang mengalir, dan kesadaran yang hadir. Ia adalah sumber dari semua keberadaan. Ketika kita menyadari hakikat ini, hidup akan terasa lebih bermakna. Kita tidak lagi mengejar hal-hal yang fana, karena kita tahu bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam keabadian. Keabadian yang ada di dalam zat. Pengetahuan tentang zat adalah anugerah terbesar. Ia adalah mahkota dari semua ilmu. Karena dengan mengenalnya, kita akan mengenal diri kita sendiri. Kebangkitan setelah fana. Pengalaman fana bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang baru. Seseorang yang telah mengalami fana akan kembali ke dunia dengan kesadaran yang berbeda. Ini adalah konsep baka, kekal, di mana ia hidup di dunia, namun hatinya tetap bersama zat. Ketika aku menghilang, yang ada hanyalah Dia. Ini bukan berarti kita menjadi pasif atau tidak berdaya. Justru, setiap gerak dan diam kita adalah manifestasi dari zatnya. Kita menjadi perpanjangan tangannya di dunia. Ibadah kita tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi ekspresi cinta. Bekerja tidak lagi menjadi keharusan, tapi menjadi pengabdian. Kita tidak lagi melihat dunia dengan mata kita sendiri, tapi dengan matanya. Kita tidak lagi takut akan kematian,
Karena kita tahu bahwa kematian hanyalah perpindahan dari satu dimensi ke dimensi lain, dari alam fana menuju alam baka. Kehidupan menjadi lebih indah dan damai. Tidak ada lagi kekhawatiran yang berlebihan, karena kita tahu bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Zat yang Maha Kuasa. Kita hanya perlu berserah diri. Ketika kita hidup dalam kesadaran ini, kita menjadi rahmat bagi semesta alam. Kita tidak lagi memandang orang lain sebagai musuh, tapi sebagai saudara. Kita tidak lagi memandang alam sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi, tapi sebagai anugerah yang harus dijaga. Inilah puncak dari akhlak yang mulia. Akhlak yang lahir dari kesadaran Zat. Kesadaran bahwa kita adalah bagian dari kesatuan yang sama yang digerakkan oleh satu sumber. Praktik untuk membuka hati. Perjalanan ini bukanlah sekadar teori. Ia membutuhkan latihan dan praktik. Salah satu cara paling efektif adalah melalui zikir dan kontemplasi, muraqabah. Bukan zikir yang sekadar diucapkan, melainkan yang meresap ke dalam hati. Zikir sejati adalah saat kita menyebut namanya dan hati kita langsung terhubung dengannya. Setiap Allah yang kita ucapkan adalah pancaran cinta yang kita kirimkan. Ia adalah alat untuk membersihkan hati dari segala kotoran duniawi. Kontemplasi adalah praktik untuk mengheningkan diri. Duduklah dalam keheningan, pejamkan mata, dan rasakan kehadirannya di setiap sudut diri kita. Biarkan pikiran mengalir dan fokuslah pada nafas yang masuk dan keluar. Rasakan bahwa setiap nafas adalah wujud dari Zat yang menghidupkan kita. Praktik ini akan membawa kita pada kesadaran yang lebih tinggi. Ia akan membantu kita untuk melepaskan keterikatan pada ego dan duniawi. Ia akan membuka pintu hati kita untuk menerima kehadiran ilahi. Jangan khawatir jika pikiran kita masih mengembara. Itu adalah hal yang wajar. Tugas kita bukanlah untuk menghentikan pikiran, tapi untuk tidak mengikutinya. Kembali fokus pada nafas, kembali fokus pada zikir, dan perlahan-lahan hati kita akan menjadi lebih tenang. Konsistensi adalah kunci. Lakukan praktik ini setiap hari, bahkan hanya 5-10 menit. Sedikit demi sedikit kita akan melihat perubahan yang besar dalam hidup kita. Kita akan merasa lebih damai, lebih tenang, dan lebih bersyukur. Ingatlah, zikir yang paling agung adalah zikir yang membuat kita lupa akan diri kita sendiri. Ia adalah zikir yang membuat kita merasa larut dalam samudera Zat. Menggapai kebahagiaan sejati. Ketika kita telah merasakan kehadiran Zat, kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi luar. Kebahagiaan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Sebab kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Ia adalah pancaran dari Zat yang ada di dalam hati kita. Kita tidak lagi mengejar kebahagiaan dari harta, status, atau hubungan, karena kita tahu bahwa semua itu hanyalah sementara. Kita akan hidup dalam kesadaran syukur. Kita tidak lagi mengeluh atas apa yang tidak kita miliki, tapi bersyukur atas setiap karunia yang diberikan. Kita melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh, dan setiap penderitaan sebagai cara untuk membersihkan hati. Ini adalah puncak dari ketenangan batin. Tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi kekhawatiran. Kita tahu bahwa segala sesuatu berjalan sesuai rencananya. Kita akan melihat keindahan di setiap ciptaan, di wajah orang yang kita cintai, di bunga yang mekar, di matahari yang terbit. Semua itu adalah manifestasi dari keindahan Zat yang sama. Hidup menjadi sebuah perjalanan yang penuh makna. Setiap langkah adalah ibadah, setiap nafas adalah zikir, dan setiap momen adalah kesempatan untuk bersatu dengannya. Ini adalah kebebasan yang sejati, kebebasan dari belenggu ego, dari ketakutan akan masa depan, dan dari penyesalan atas masa lalu. Kita hidup sepenuhnya di saat ini bersama dengannya. Pada akhirnya, perjalanan spiritual adalah perjalanan kembali. Perjalanan dari nama menuju Zat, dari melihat banyak menjadi melihat satu, dari aku menjadi dia. Ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ia membutuhkan keberanian untuk melepaskan ego,
untuk melepaskan nama-nama, dan untuk menghadapi ketiadaan. Namun di balik ketiadaan itu, kita akan menemukan wujud yang maha agung. Setelah ini, saya mengajak Anda untuk merenung sejenak. Pejamkan mata, hilangkan sejenak nama-nama yang melekat pada diri Anda. Hilangkan identitas Anda sebagai seorang profesional, seorang ayah, atau seorang ibu. Apa yang tersisa? Mungkin di sanalah, di ruang kosong itu, kita akan menemukan zat yang sesungguhnya. Zat yang tidak terlukiskan oleh kata-kata, tidak terjangkau oleh akal, namun bisa dirasakan oleh hati yang tulus. Ingatlah, cinta yang paling agung bukanlah saat kita menyebut namanya, melainkan saat namanya pun sirna, karena kita telah lebur dan larut dalam pelukannya. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan spiritual ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.